Selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal di LKS 2 yang topiknya adalah vektor posisi dan titik kolinear. Mulai dari soal nomor 1, 2, 3, lalu 5, dan 10. Oke? Nah, untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai saja. Nah, pertama-tama, teorinya dulu, jika ada titik P yang membagi garis AB dengan rasio M banding N, ya, itu artinya AP banding PB adalah M banding N. Nah, terus perbandingan itu bisa kita tulis sebagai per, ya. Jadi AP per PB adalah M per N. Nah, AP itu dari info LKS 1 kan kita tahu sama artinya dengan akhir kurang awal. Jadi AP itu adalah P kurang A, PB adalah B kurang P. Nah, yang kanan tetap M per N. Jadi maksudnya adalah begini. Misalnya ini ada titik A, lalu ini ada titik B, nah, lalu ini ada titik P yang membagi AB dengan perbandingan M banding N. Nah, maka AP banding PB ya sama artinya dengan M banding N. Itu aja maksud soalnya. Ya, terus ingat kalau ada dua vektor yang sejajar, ya, artinya A itu pasti sesuatu kali B. Oke, nah misalnya ini ada vektor B, lalu ini adalah vektor A. Nah, anggap sejajar ya. Nah, misalnya vektor B itu panjangnya 2. Nah, lalu vektor A itu panjangnya 6. Nah, kelihatan bahwa A itu adalah 3 kali B ya. Nah, itulah maksudnya dari K-nya ini. K-nya itu adalah kelipatan berapa. Jadi A itu adalah 3 kali lipat dari B. Oke, nah jadi ketentuannya K adalah sebuah bilangan bukan 0 ya. Oke, sekali lagi ditulis artinya A adalah suatu kelipatan dari vektor B. Sesuai dengan contoh saya di sini artinya A itu 3 kali lipat dari B. Oke, nah lalu ada lagi ketentuan, oke, kalau ada 3 buah titik A, B, dan C disebut segaris atau kolinear, maka A ke B itu pasti K kali A ke C. Ya, K-nya itu bukan 0. Oke, maka A dan B itu pasti sejajar dengan A ke C. Oke, jadi maksudnya adalah misalnya ada titik A, lalu ini ada titik B, lalu ini ada titik C. Ya, kalau kita perhatikan A ke B kan berarti kira-kira begini ya, dari sini ke sini. Nah, lalu A ke C itu adalah kayak gini. Oke, nah sesuai dengan ketentuan tadi, ini mereka pasti sejajar. Oke, nah karena sejajar artinya mereka yang satu ini pasti kelipatan dari yang satunya lagi. Jadi AB adalah suatu kelipatan dari AC. Oke, itu maksudnya. Nah, jadi untuk soal nomor 1, suatu persegi panjang OPQR, M itu adalah tengah-tengah dari QR. Lalu N adalah tengah-tengah dari PR. Jika U adalah OP dan V adalah OQ, ditanya MN-nya itu apa. Oke? Nah, untuk mengerjakannya, ini kita hapus dulu ya, supaya tidak mengganggu. Kita gambarkan, ya. Kita gambarkan persegi panjang OPQR, ya. Lalu M tengah-tengah QR, berarti M di sini, di tengah-tengahnya. Lalu N adalah tengah-tengah PR, berarti PR kita tarik, lalu N di sini. Oke? Nah, lalu OP adalah U, berarti ini U. Lalu OQ, nah yang ini ya, saya tidak gambar nanti saling menimpa. OQ itu adalah V. Ditanya MN itu apa? Oke, nah pertama-tama kita kerjakan MN dulu. MN itu kan berarti dari M ke N ya. Oke, nah itu kan arahnya pasti sama dengan dari Q ke P. Karena ini di tengah-tengah. Jadi arahnya dari atas ke bawah. Nah, Q ke P juga dari atas ke bawah. Nah, tapi karena N itu pasti di tengah-tengah, oke, ini kalau kalian tarik, ini pasti di tengah-tengah, jadi MN itu pasti setengah dari QP. Oke, nah, jadi kita perlu QP dulu. Nah, QP itu apa? Kita loncat ke sini, Q ke P itu sama artinya dengan Q ke O, lalu O ke P, yang ditulis di sini. Oke, nah, tapi kan kita tadi sudah tahu O ke Q adalah V, sehingga Q ke O adalah minus V, karena ini dibalik. Oke, dibalik artinya kan dikali minus ya. Jadi minus V
OP-nya tetap U. Nah, lalu satu paket ini kita masukkan ke sini. Di depan dikali minus, dikali setengah maksud saya. Nah, kita kali masuk aja setengahnya. Kita urus dengan U dulu, kita tulis setengah U. Lalu kita urus dengan minus V, kita tulis minus setengah V. Jadi jawaban akhirnya ini ya, setengah U kurang setengah V. Jadi yang sesuai adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diberikan segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F. Diketahui AB adalah U kecil, lalu AF adalah V kecil. Ditanya A ke B, lalu B ke C, lalu ditambah lagi dengan A ke D, dan A ke E, lalu A ke F. Itu adalah apa? Oke. Nah, kita kerjakan. Kita gambar dulu ya. Jadi ada segi 6, A, B, C, D, E, F. Nah, katanya beraturan ya. Berarti artinya ini setiap sisinya sama panjang semuanya. Sama panjang. Nah, terus AB adalah U. Oke, berarti dari A panah ke B itu U. Lalu AF panah ke A ke F adalah V. Oke, nah. Jadi pertama-tama kita kerjakan ini. A ke B. Nah, kita kan sudah tahu A ke B adalah U. Berarti selesai. Itu yang pertama. Nah, lalu kita kerjakan ini, A ke C. Oke? Nah, A ke C berarti dari A mau ke sini. Nah, itu kan sama artinya dengan A ke B, lalu B ke O, lalu O ke C ya. Kalau bingung, kita gambarkan saja. Ini A ke B, lalu B ke O, lalu A ke C. Oke? Nah, berarti kan sama artinya dengan ini, A ke C. Oke? Nah, masing-masing ini AB, BO, OC. Nah, A ke B sudah tahu kita, itu adalah U. Kemudian B ke O sama dengan A ke F, berarti bisa diganti sebagai V. Nah, lalu O ke C sama dengan A ke B, karena mereka arahnya sama, panjangnya sama. Oke, nah, kalau kita sederhanakan, maka kita dapat 2U tambah V. Tahap 2 selesai. Selanjutnya, kita kerja yang tahap ketiga, yaitu AD. Artinya apa? Artinya dari A mau ke D. Berarti kita mau lewat A ke O, lalu O ke D. Nah, tapi kita bisa lihat sendiri A ke O dengan O ke D kan sama persis ya. Ini dan ini sama persis. Berarti sama artinya dengan 2 kali A ke O. Oke, nah kita pikir dulu apa itu A ke O. Oke, nah kalau dari A mau ke O sama artinya dengan A ke F, lalu saya tulis di sininya A ke B, B ke O ya. Jadi A ke B, lalu B ke O. Oke, nah A ke B adalah U, B ke O sama persis dengan A ke F, maka ini U juga. Ini V. Nah, jadi U tambah V, tapi depannya kali 2 menjadi 2U tambah 2V. Selesai tahap 3, kita kerjakan yang keempat, yaitu A ke E. Oke, nah mau dari A ke E. Nah, kita pikir A ke E itu kan sama artinya dengan A ke O, lalu O ke E. Nah, A ke O tadi kita sudah hitung ya di sini ya. Sama artinya dengan ini, U plus V. Jadi kita ganti U plus V, lalu O ke E itu sama artinya dengan A ke F. Jadi ini V lagi. Oke, nah kita sederhanakan menjadi U tambah 2V. Dan yang terakhir, tahap kelima adalah AF. AF itu adalah V. Nah, kita jumlahkan semuanya ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, dan lima kita jumlahkan semua. Nanti U-nya 1 buah, tambah 2 jadi 3, tambah 2 lagi 5, tambah 1 lagi jadi 6U. Nah, V-nya di sini ada 1, tambah 2, 3, tambah 2 lagi 5, tambah 1 lagi 6. Jadi hasil totalnya 6U tambah 6V, kita tarik keluar 6-nya, menjadi 6U tambah V. Oke, jadi yang paling cocok adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Pada segi 4 PQRS, titik A dan B masing-masing adalah tengah-tengah dari PR dan QS. Jika AB adalah vektor U, ditanya PQ tambah PS tambah RQ tambah RS adalah apa hasilnya? Oke? Nah, kita jawab. Pertama-tama kita gambar dulu ya. Jadi ada segi 4, P, Q, R, S. Oke? Nah, lalu A itu tengah-tengah dari PR. Jadi kita gambar dulu nih PR, kita tarik. Tengah-tengahnya kira-kira di sini. Nah, ini A kita. Oke? Nah, lalu QS kita tarik. Kita ambil tengah-tengahnya kira-kira di sini. Ini B.
Maka yang dikasih tahu AB itu U adalah ini. Dari sini ke sini, itu U. Oke, AB adalah U. Ditanya PQ, PS, RQ, RS, semuanya ditambah, hasilnya apa? Kita kerja. Karena A di tengah-tengah dari PR, maka P ke A itu pasti setengah dari P ke R ya. Oke, nah sampai sini jelas. Nah, lalu PR itu artinya adalah akhir kurang awal adalah R kurang P. Nah, lalu B adalah tengah-tengah dari QS. Jadi, Q ke B pasti setengah dari Q ke S. Nah, QS itu kita ganti sebagai S kurang Q, akhir kurang awal. Tahap 2 selesai. Nah, lalu kita masuk ke tahap 3. Kita kerjakan AP, A ke B. Oke, nah dari gambar kita, A ke B itu kan sama artinya dengan A ke P, lalu P ke Q, dan Q ke B. Ya, jadi ditulis di sini A ke P, lalu P ke Q, lalu Q ke B. Oke, misalnya di sini A-nya ya, jadi A ke P, lalu P ke Q, lalu di sini B-nya kira-kira Q ke B. Nah, itu sama artinya dengan A ke B. Oke, nah AP, kita butuh AP di sini. Nah, yang kita ada adalah PA. Jadi, ini dikali minus, kita balik. Dikali minus menjadi setengah P kurang R. Oke? Nah, ini dikali minus. PQ, PQ kita tahu adalah akhir kurang awal, yaitu Q kurang P. Nah, lalu QB sesuai dengan ini ya, sama persis dengan ini, jadi kita masukkan saja ke sini. Setengah S kurang Q. Selanjutnya kita sederhanakan, setengahnya kali masuk ya, menjadi setengah P kurang setengah R. Ini tetap, ini juga kita kali masuk, setengah S kurang setengah Q. Nah, lalu kita sederhanakan. Setengah S-nya kita tulis ulang. Ini ada Q dengan minus setengah Q menjadi setengah Q. Ini ada setengah P dengan minus P menjadi minus setengah P. Ini ada minus setengah R, kita tulis ulang. Nah, lalu semua ini kita kali 2, oke, menjadi 2U. Yang ini setengahnya habis menjadi S, setengahnya habis menjadi Q, setengahnya habis menjadi minus P, dan ini setengahnya menjadi minus R. Sampai sini kita biarkan saja. Oke. Nah, lalu kita hitung yang diminta soal. Pertama-tama PQ. Lalu PS, RQ, RS. Ya. PQ, PS, RQ, RS. PQ itu apa? PQ adalah Q kurang P. PS adalah S kurang P, ya, akhir kurang awal. RQ, akhir kurang awal, Q kurang R, RS, S kurang R. Lalu kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan, yang Q ada 2 buah, kita tulis. Yang S juga ada 2 buah, kita tulis. Nah, ini yang P juga ada 2 buah, tapi ada minusnya ya. Jadi minus 2P, R juga sama, minus 2R. Nah, ini semua ada 2, kita tarik keluar. Buka kurung, Q tambah S kurang R kurang P. Nah, lalu perhatikan yang di dalam kurung ini. Sama persis dengan ini ya. Kita kalau balikkan nih sama artinya dengan Q tambah S. Lalu ini minus R minus P. Sama persis. Jadi kita gunakan ini menjadi 2 kali 2U. Oke, 2U-nya masukkan. Hasil akhir adalah 4U. Kita lihat opsi yang sesuai adalah E. Oke, soal ini memang cukup membingungkan. Kerjakan saja bertahap-bertahap. Ya, dapat jawaban akhir adalah 4U jadi E. Nah, lalu untuk LKS ini kita sekaligus jawab soal untuk soal nomor 5 dan soal nomor 10 ya. Perhatikan sekali lagi untuk nomor 5 gambarnya seperti ini, bahwa diagonal pertama PR dan diagonal kedua QS masing-masing ambil titik tengahnya lalu ditarik, itu disebut sebagai vektor U ya. Di soal ini AB adalah vektor U. Nah, kalau kita baca soal nomor 5, ABCD adalah segi 4 sembarangan, titik S dan titik T adalah tengah-tengah dari AC dan BD. Oke, nah jadi perhatikan, ini kan sama dengan P kita ya. Ini Q kita, ini R, ini S. Lalu diganti nama jadi A, diganti nama jadi B, ditarik sesuai dengan info, ST adalah U. Berarti ini soal sama persis. Oke, nah yang ditanya AB tambah AD tambah CB tambah CD. Berarti ini sama dengan PQ, ini sama dengan
QS, PQ, AD. Oh, salah. PS, lalu ini adalah RS, dan ini adalah, bukan, RQ maksud saya, ini RQ, dan ini adalah RS. Oke, perhatikan sama persis dengan soal nomor 3 ya, PQ, lalu PS, lalu RQ, lalu RS. Oke, jadi tidak usah hitung, kita langsung tahu jawaban akhirnya adalah 4U. Sesuai dengan soal nomor 3. Cara kerjanya sama persis. Untuk soal nomor 10, caranya sama aja ya. Berarti A, B, C, D sama persis di sini, cuma ST-nya juga sama persis, yang ditanya juga sama persis, ini diketahuinya juga sama persis yaitu U, gambarnya beda sedikit hanya diputar, jadi jawaban akhir tetap 4U. Oke? Nah, demikianlah pembahasan soal di video kali ini. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kamu di bagian komentar. Akan saya jawab secepatnya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini ya, supaya kamu tidak ketinggalan update video terbaru. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.